Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis itikaf. Insyaallah ini hari terakhir dan pembahasan kita sekilas beberapa ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang sholat. Baik, sebelumnya peserta dengan rumah terjauh mana? Mas, jenengan dari mana? Sumber Lawang? Purwodadi. Nguwer cukup jauh juga. Nguwer. Mana yang dari Nganjuk? Ada? Oh, ada. Baik, sebagai mukadimah berkenaan dengan sholat, yang pertama ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan sholat adalah satu keuntungan besar. Jadi diberi taufik oleh Allah sebagai orang yang melaksanakan sholat itu karunia besar. Kenapa? Coba kita lihat perkataan Fir'aun di surat Wan-Nazi'ati Gharqa. Faqala ana rabbukumul a'la. Ana saya, rabbukum Tuhan kalian semua, al-a'la yang maha tinggi. Hanya ada satu makhluk yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Orangnya namanya Fir'aun. Coba kita bandingkan dengan iblis. Qala berkata, siapa? Iblis. Rabbi, wahai Rabbku, berarti wahai Tuhanku. Fa'angdirni, berikan umur aku umur panjang. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Berarti iblis mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dua, iblis tahu yang bisa memanjangkan umur itu hanya Allah, maka dia minta panjang umur kepada Allah. Tiga, iblis percaya kiamat pasti ada, maka dia minta beri umur aku panjang sampai hari kiamat.
Berarti iblis memiliki 3 keistimewaan: mengakui Allah sebagai Tuhan, dia meminta kepada Allah, berdoa. 3, dia percaya hari kiamat pasti ada. Sementara Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Dari sisi ini mendingan iblis atau mendingan Fir'aun? Mendingan iblis ya. Baik, iblis masih jauh lebih sopan daripada Fir'aun. Baik, meskipun Fir'aun kurang ajar dengan kalimat itu, coba kita lihat di surat Toha. Idhaba, atau saya terjemahkan, pergilah kalian berdua. Siapa? Musa dan Harun. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Innahu togo, sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Fakula, maka ucapkan, lahu, kepadanya. Kepada siapa? Nya di sini Fir'aun. Qaulan layyina, kata-kata lembut, mudah-mudahan, la'allahu yatadzakkaru, dia ingat, au yahsha, atau takut kepada Allah. Kurang ajarnya Fir'aun, ternyata Nabi Musa dan Harun diminta apa? Ucapkan kata-kata lembut. Itu kepada Fir'aun. Orang yang kurang ajar saja masih dilembuti oleh Allah. Bagaimana dengan bapak-bapak saat sholat sujud, kepala diletakkan di tempat yang paling bawah, meluncur kalimat subhana, maha suci engkau ya Allah, rabbiyal a'la, engkau Tuhanku yang maha tinggi. Jadi bedakan antara ucapan kita dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Sementara kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, engkau Tuhanku yang maha tinggi, sambil kita menghinakan diri kita dengan cara sujud, kepala pun diletakkan di bawah. Kalau kepada Fir'aun saja Allah masih memberi kelembutan, bagaimana lembutnya Allah kepada orang yang sholat, yang tiap hari sujud, tiap hari mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Inilah keuntungan menjadi orang yang tiap hari menunaikan sholat. Baik, kemudian berbicara tentang sholat, para ulama menerangkan sholat memiliki keistimewaan dibanding ibadah lain. Apa itu? Sholat perintahnya di langit. Perintah saum Jibril yang turun ke bawah. Perintah haji Jibril turun, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala,
umumkan wahai Muhammad perintah haji. Niscaya mereka akan datang dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Ada juga yang menaiki onta kurus dari tempat yang jauh. Tapi kalau sholat Rasulullah diminta naik ke langit. 2. Sholat perintahnya langsung tanpa perantara. Rasulullah dipersilakan masuk Sidratul Muntaha, ternyata Jibril diminta nunggu di luar. Berarti satu-satunya makhluk yang pernah masuk Sidratul Muntaha hanya Rasulullah. Jibril saja tidak diperkenankan untuk masuk. Kemudian sholat adalah ibadah tidak mengenal udzur. Udzur itu alasan. Ibu hamil, ibu menyusui itu udzur untuk tidak saum. Tapi jangan coba-coba gara-gara hamil tidak sholat. Sekarang teman-teman kita dari Jakarta, Bekasi mudik, macetnya luar biasa. Baru saya dengar tadi informasi 20 kilo ditempuh 6 jam, padahal itu di tol. Gimana? 6 jam cuma 20 kilo. Saya pernah masaran Bekasi 35 jam. Harusnya kan 8 jam, ini 35 jam. Boleh tidak membatalkan saum? Boleh. Safar adalah udzur menyebabkan orang boleh tidak menunaikan saum. Tapi jangan coba-coba, ya Allah berhubung macet izinkan aku untuk tidak sholat. Baik, 3. 4. Sholat ibadah harian. Zakat nunggu nisab. Saum nunggu setahun sekali. Haji cukup seumur hidup sekali. Salat menghadap kiblat. Orang yang saum tidak ada aturan menghadap kiblat. Menunaikan ibadah haji tidak ada syarat. Bapak kalau tawaf apakah harus menghadap kiblat? Kalau menghadap kiblat berarti jalan miring. Berarti tidak ada perintah menghadap kiblat. Bayar zakat wajib tidak membayar menghadap kiblat? Tidak. Jangan coba-coba sholat ngomong. Inna sholata la yasluhu fiha min kalamin nas. Sholat itu dinyatakan tidak sah kalau dicampuri perkataan manusia. Bayar zakat tidak ngomong, amil bingung. Sedang tawaf boleh tidak ngobrol? Boleh. Pak, ini sudah putaran keberapa? Enggak masalah. Tapi kalau sholat imamnya bingung, mas ini sudah rakaat keberapa? Nanya ke makmum yang di belakang. Oh batal. Tidak boleh ada perkataan. Boleh tidak orang yang saum dari subuh sampai maghrib tidak ngomong? Malah haram. La yutma ba'dah tilam wala somata yaumin ila lail. Tidak boleh bungkem, tidak ngomong dari pagi sampai malam. Itu malah nggak boleh.
menghadap kiblat, tidak ada perkataan. Baik, baru kita masuk beberapa ayat yang ada kaitannya dengan perintah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kita bukan membahas mabuknya, karena saya yakin bapak-bapak tidak ada yang dem-deman. Tapi ini mengerti apa yang kamu ucapkan. Sudah 30 tahun tapi tidak tahu artinya subhana rabbiyal azim. Ini keterlaluan sebenarnya. Sudah setua ini tidak tahu terjemahan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7, berarti dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Maka tolong bapak-bapak sudah mulai taulah terjemahannya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah puluhan tahun harusnya tahu. Sami Allahu, Allah mendengar. Liman hamidahu, siapa yang memberi pujian kepadanya, harus sudah tahu. Jadi sholat itu mengerti apa yang kamu ucapkan. Baik, kemudian fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat dari syirik lalu bersahadat. Kita seringkan mendengar kata-kata ikhwan. Kita sering ditanya, Ustadz itu ikhwan kita atau bukan? Nah, ini perlu saya luruskan. Karena di lapangan ikhwan itu berdasarkan majelis taklim. Apalagi ikhwan itu berdasarkan radio yang didengar. Di Bekasi ada yang tidak akur gara-gara beda radio. Di Bekasi itu sudah kereng-kerengan gara-gara beda majalah yang dibaca. Lebih parah lagi, sudah tidak akur gara-gara buletin coba. Nah, sekarang bagaimana kaidah ikhwan? Satu, syarat pertama dia ikhwan kita bersahadat. Syarat kedua, wa aqamus shalah, menegakkan sholat. Syarat ketiga, wa atawuz zakah, menunaikan zakat. Orang seperti ini fa ikhwanukum, itu ikhwanmu. Ikhwan apa? Fid dini, di dalam agama ini. Jadi dia saudara saya, ikhwan saya. Yang penting kelihatan dia bersahadat, dia sholat, bayar zakat, selesai. Itu ikhwan. Meskipun berbeda kamar, meskipun berbeda Idul Fitri, pokoknya ada 3 ciri ini sudah cukup, dia adalah saudara saya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini contoh dalil sholat itu penting, bukan yang penting sholat.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Ibrahim ketika meninggalkan Hajar dan Ismail untuk kembali ke Palestina berkumpul dengan Sarah, istri pertama. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku, siapa? Ismail beserta ibunya, di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Doa Ibrahim pertama apa? Titip ya Allah anak saya, mereka mendirikan sholat. Enggak ada titip ya Allah semoga di lembah kering ini cukup sandang pangan, enggak. Nomor urut pertama sholat. Doa kedua apa? Jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Maksudnya apa? Rindu ke Masjidil Haram. Saya yakin satu ruangan ini semuanya rindu pengen ke Masjidil Haram. Tidak ada satupun agama di dunia ini memiliki titik kumpul sehebat kota Mekah. Coba tanya ke orang-orang Kristen, ada tidak program berkunjung ke Palestina, tepatnya di kota Nazaret, tempat lahirnya Yesus Kristus? Oh, belum tentu orang Kristen punya mimpi-mimpi seperti itu. Tapi kalau umat Islam, Masya Allah, yang pengen ke Mekah luar biasa. Kemudian, baru beri rizkilah dari buah-buahan. Berarti ini kan urusan makan, urusan ekonomi. Jadi tetap yang diminta sholat dulu, baru minta urusan ekonomi. Pengennya memperbaiki ekonomi tapi sholat tidak diperhatikan, oh nggak bisa, tetap sholat nomor satu. Jadi sebelum minta limpahan rezeki, Ibrahim minta anak saya adalah orang yang menegakkan sholat. Berarti sholat itu penting, lebih penting dari sekedar acara makan-makan. Baik, kemudian doa lain, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, wahai Rabbku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Kalau kita kan ya Allah pengen lancar rezeki anak saya lulus UMPTN, kira-kira ada tidak di antara kita, ya Allah semoga anak saya rajin sholat tahajud. Jadi sholat itu doa orang tua untuk anak. Begitu selesai berdoa, ya Allah perkenankan doaku, diulangi lagi. Saking pentingnya sholat sampai Ibrahim ngomong lagi, perkenankanlah, kabulkanlah doaku. Doa apa? Anak keturunanku adalah orang yang menegakkan sholat. Sama dengan Nabi Isa. Ayat ini dimukodimahi 3 ayat sebelumnya. Maryam membawa bayi. Orang-orang Bani Israel marah. Maryam, makana abuki mra'asau wa makanat ummuki bagiya. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan pelacur, kok iso punya anak?
Maryam diem, tiba-tiba si bayi yang baru lahir membela ibunya. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, di perut ibu kitab Injil sudah Allah berikan. Maka bagi yang sedang mengandung, sering-sering bacakan Quran ke perut sehingga didengar oleh si bayi. Bahkan 10 tahun yang lalu itu ada seminar mengajari anak baca Quran masih dalam kandungan. Yang hadir itu dihadiri 1000 ibu-ibu, 700 itu ibu-ibu hamil. Yang 300 pulang minta dihamili. Karena pengen mempraktekkan bagaimana caranya ketika hamil anak sudah diajari baca Quran. Karena ada artis, penyanyi, ketika dia hamil sering menyanyikan lagu itu. Begitu anaknya TK, kok anaknya sering menyanyikan lagu itu? Ternyata apa yang dibaca ibu direkam oleh si anak. Kalau itu nyanyian, bagaimana dengan Quran? Kemudian waja'alani nabiyan, dia sudah menjadikan aku sebagai nabi. Jadi SK sebagai nabi itu sudah didapat Isa saat di perut. Ini menunjukkan bahwa tidak ada syarat nabi harus berusia 40 tahun. Di perut Allah sudah mengangkat Isa sebagai nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahku mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Coba, dari bayi sudah diingatkan sholat. Kemudian program seorang jadi pemimpin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana abidin. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Berarti pemimpin itu harus tahu ajaran agama, perintah dan larangan. Kemudian apa? Dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi tugas pemimpin salah satunya apa? Mengarahkan masyarakat untuk sholat. Termasuk di bawahnya, ini kan surat Al-Anbiya, surat Al-Hajj, alladzina immakkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Maksudnya apa? Berkuasa. Apa programnya? Niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar. Maka di kitab Al-Islam tulisan Said Hawa, di situ ada riwayat begitu Umar menjadi khalifah, seluruh gubernur dikirim surat. Wa inna ahamma umurikum as-shalah. Program nomor 1 kepada seluruh gubernur adalah sholat. Fa innaha law duyiat fahuwa lima siwaha adya.
Kalau masyarakat sudah berani meremehkan sholat, maka urusan di luar sholat pasti jauh lebih berani diremehkan. Jadi kuncinya sholat. Baik. Kemudian wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Siapa yang diperintah? Rasulullah. Begitu ayat ini turun, Rasulullah tidak hanya mengingatkan sholat 5 waktu, tapi juga sholat tahajud. Maka dalam riwayat, pintu rumah Ali dan Fatimah anak menantu diketuk. Ya Fatimatu wa ya Aliyu ala tusollian. Ali, Fatimah sudah sholat belum? Ternyata saat itu Ali aras-arasan, inna anfusana biyadillah, ya Rasulullah, nanti kalau takdirnya sholat ya pasti saya sholat. Maka Rasulullah bersabda mengutip ayat inna wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Bahasa masarannya, memang manusia itu banyak ngeyelnya, langsung gregah. Berarti yang dipantau tidak hanya 5 waktu, sholat tahajud dipantau setelah ayat ini turun. Nah, kalimat berikutnya, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Pertanyaannya, kenapa sholat dan rezeki disebutkan dalam satu ayat? Jawabannya, orang ngejar rezeki tapi melupakan Allah yang memberi rezeki itu salah. Rezeki dikejar-kejar tapi si pemberi rezeki dilupakan. Dengan cara apa? Sholat diundur-undur. Pasti rezeki yang dia dapat tidak akan beres. Jadi sholat dan rezeki ditampilkan dalam satu ayat untuk menunjukkan nyari rezeki, sholat jangan diremehkan. Justru sholat itu yang akan melancarkan rezeki seseorang. Baik, ini terakhir. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruhan Rabbnya, mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Nah, di sini sholat dan musyawarah dicantumkan dalam satu ayat. Maknanya apa? Maknanya adalah kalau Bapak punya acara rapat, acara meeting, sholat itu jangan ditunda. Meeting ya meeting, waktu sholat selesai, meeting harus dihentikan. Kan sering demi acara meeting akhirnya sholat diundur. Musyawarah itu kan salah satu meeting. Nah, bulan Ramadan sekarang viral, katanya viral di media, bukber. Nah, alasan bukber akhirnya sholat maghribnya nggak karuan. Bukber itu kan meeting juga. Tapi alhamdulillah kemarin saya diajak bukber. Seluruh staf
puskesmas Masaran 1. Begitu adzan berbuka sedikit langsung diingatkan oleh nggak tahu ketuanya atau apa, ayo sholat dulu. Nah, itu bagus. Jadi bukber jangan sampai mengacaukan sholat, karena sholat dan musyawarah dicantumkan dalam satu ayat. Baik, insya Allah cukup. Dan hari ini hari terakhir, nanti ada penutupan, ada sambutan mungkin dari Pak Ketua Takmir atau dari bagian dakwah atau yang lain. Tapi sebelumnya saya persilahkan bagi bapak-bapak, ini mumpung malam terakhir, yang mau bertanya nomor 1 silahkan. Ya. Oh, zaman dulu. Iya. Kedua, mungkin kemarin itu saya melihat scroll itu di medsos itu ada pondok tahfidzul Quran putri yang ketika berjamaah itu anak putri imamnya itu di depan, Ustaz. Yang lain di belakang semuanya. Apakah mungkin ada hadis atau mungkin aturan atau fikih yang lain? Putri itu satu imamnya di depan, yang belakang juga putri semuanya gitu. Apakah yang mungkin saya tahu kan sholat berjamaah putri ketika semuanya kan putrinya di tengah gitu kan. Kalau ini di depan sendiri sambil mungkin hafalan juga kan. Ya. Yang pertama tadi gambaran sholat. Ya, baik. Kita sepakati dulu ya, seluruh nabi sholat. Dalilnya banyak. Nabi Musa berkata, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadikan rumah-rumah sebagai kiblat, di rumah itulah kalian mendirikan salat. Kenapa salatnya di rumah? Supaya tidak diketahui oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Zakaria berdoa, ya Allah saya pengen punya anak yang baik. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba malaikat memanggil Zakaria ketika Zakaria menunaikan salat di mihrab. Berarti Zakaria salat. Termasuk tadi Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Ismail secara khusus ada dalilnya. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Ceritakan kisah Ismail wahai Muhammad, dia pandai memegang janji, dia rasul, dia juga nabi, dia perintahkan istri dan anaknya untuk salat. Nah, sekarang bagaimana salat-salat umat terdahulu, itulah yang tidak diterangkan Rasulullah SAW. Kalau toh ada misalnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anil ikhtisar fi shalah. Nabi melarang meletakkan telapak tangan saat salat di kedua pinggangnya. Malang kiri itu bukan begini kan, tapi di pinggang. Kenapa? Itulah salat orang-orang Yahudi. Meletakkan tangan di pinggang itu tanda apa? Tanda sombong. Sementara kita disuruh meletakkan tangan di bawah dada, di atas perut, tanda kita sedang tawadhu. Bukan begini. Paling informasinya seperti itu. Atau kanu la yusalluna illa fi kanaisihim. Mereka umat-umat terdahulu tidak boleh sholat kecuali di masjid.
Maka umat terdahulu kalau safar selama sebulan tidak ketemu masjid, ya nggak usah sholat. Begitu Rasulullah diutus, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah tetapkan di bumi manapun sah kalian menunaikan sholat. Peserta outbound sholatnya di mana? Di semak-semak belukar, sah. Kalau umat terdahulu tidak boleh. Kemudian ada perbedaan yang lain. Umat terdahulu itu sebelum sholat wudu. Kita juga wudu. Bedanya apa? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti pada hari kiamat berkilau bercahaya dari anggota tubuh yang tersentuh oleh air wudu, untuk membedakan antara umat Rasulullah dan umat-umat sebelumnya. Tapi tata cara ruku, sujud, apakah ada tahiyat? Nah, itu yang tidak diterangkan oleh Rasulullah. Yang kedua, khusus jamaah ibu-ibu, imam tidak boleh seperti bapak-bapak, tapi imam sejajar dengan shaf pertama. Dari mana? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah yang mempraktekkan jamaah khusus wanita, Aisyah yang menjadi imam. Ternyata posisi Aisyah di shaf pertama sejajar dengan yang lain. Nah, mengenai ada pesantren yang begitu saya kurang tahu. Baik, pertanyaan kedua silakan. Oh ya. Sholat malah meeting. Baik. Yang pertama tadi? Oh ya, bersedekap. Yang harus kita ketahui, kita sepakati dulu, bersedekap hukumnya sunnah. Udah? Tidak bersedekap sholatnya sah. Udah ya? Jadi bersedekap hukumnya sunnah, sepakat seluruh ulama. Kalau tidak bersedekap berarti sholatnya sah. Kemudian bagaimana cara bersedekap? Madhab Hanafi bersedekapnya di bawah pusar. Maka lihat, orang India, orang Pakistan, orang Afghanistan, kemudian daerah-daerah Rusia, Tajikistan, Kurdistan, karena mereka bermadzhab Hanafi, mereka bersedekap di bawah pusar. Dari mana Imam Hanafi mendapatkan? Dari para sahabat yang sempat hadir ngajar para tabi'in di Kufah. Kufah itu kan Iran. Siapa yang pernah ke sana? Nah, termasuk Abdullah bin Mas'ud, termasuk Anas bin Malik. Tidak mungkin sahabat-sahabat tadi mengajarkan seperti itu kecuali pasti pernah belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara madhab kedua Imam Malik itu tidak bersedekap, tangan lurus. Dari mana Imam Malik belajar? Belajarnya dari Nafi. Nafi itu belajarnya dari siapa? Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dari mana? Dari Rasulullah. Maka
di Masjid Nabawi hari ini ada sebagian imam itu tidak bersedekap, tangan lurus. Udah ya. Yang ketiga, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kanan nasu yu'maruna, orang-orang diperintahkan oleh Rasulullah untuk wad'us shimal alal yamin ala sudurihim, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di dadanya. Ini hadis. Tapi hadis ini diberi judul oleh Imam Muslim di Kitabus Shalah. Yang pernah belajar kitab Sahih Muslim, hadis ini diberi judul apa? Bab seorang yang menunaikan sholat meletakkan tangan di bawah dada di atas besar. Padahal lafadznya apa? Rasulullah memerintahkan orang-orang meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di dadanya. Ternyata maksudnya, tafsirnya adalah di bawah dada, di atas besar. Jadi bukan begini, bukan begini, di bawah dada. Baik, itulah beberapa keterangan kaitannya dengan bersedekap. Kenapa setelah sami Allahu liman hamidah kok ada yang bersedekap lagi? Sami Allahu liman hamidah, tangan kan pada lurus, ini kok bersedekap? Karena Rasulullah idza kana qa'iman yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra 'ala sadrihi. Rasulullah bila menunaikan salat dalam posisi berdiri, beliau letakkan telapak tangan yang kanan di atas tangan kiri di bawah dadanya. Sekarang setelah sami Allahu liman hamidah itu posisinya berdiri atau berdiri? Kan berdiri, berarti masih bersedekap. Hadisnya tadi ya, Rasulullah bila sholat dalam posisi berdiri, beliau selalu meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di bawah dadanya. Ketika ruku itu kan tidak berdiri, melengkung. Nah, begitu berdiri sami Allahu liman hamidah, ya bersedekap lagi. Tapi lagi-lagi bersedekap hukumnya sunnah. Yang tidak bersedekap jangan ditegur. Mas, bawa sedekap toh mas? Jangan. Karena bersedekap hukumnya sunnah. Ya, mengenai pertanyaan kedua, meeting ya udahlah, saya pokoknya pengennya hidup lancar, tapi Allah ditinggalkan. Ya nggak mungkin sholat dengan musyawarah dicantumkan dalam satu ayat. Musyawarah ya musyawarah, sholat nggak bisa. Saya kalau meeting 10 menit sebelum adzan saya ingatkan, maaf 10 menit yang akan datang adzan, saya ingatkan untuk siap-siap. Pengen urusan lancar, tapi Allah yang pemegang urusan dilupakan, ya insya Allah nggak akan berkah. Nah, termasuk bukber tapi sholatnya nggak karuan. Baik, ada lagi? Ini mumpung terakhir, silahkan. Saya Mudi Mas, Kauman. Bibis, loh kemarin yang katanya Kauman jenengan, bukan? Bibis. Ya. Ya. Ya.
kalau pengen berdoa saat sholat, waktunya ada dua. Satu, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajidun. Posisi terdekat antara hamba dengan Allah itu saat sujud. Fa'aktsiru fihi du'a, maka perbanyak doa. Yang kedua, selesai fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum mengucapkan salam, Rasulullah berpesan, tsumma liyad'u ba'du masya'a, kemudian berdoalah dengan apa yang dia inginkan sebelum salam. Jadi tidak hanya sujud ya, sebelum salam pun dianjurkan berdoa. Dua, doa saat sujud itu tidak identik dengan sujud terakhir. Mau sujud di rakaat pertama monggo kerso, nanti saya di rakaat kedua silahkan. Syekh Utsman Al-Khamis, ulama Saudi, malah menganjurkan kalau bisa doanya disebar di seluruh sujud. Misalnya rakaat pertama, ini warung saya kok sepi, berarti doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rakaat kedua, ingat istrinya rewel terus. Emangnya salah istri rewel? Kan nggak salah. Tapi rewelnya ngeselin. Ya udah, anak juga susah diatur. Yang dibaca apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istriku dan anakku penyejuk pandangan mata. Rakaat ketiga, ingat, ini kalau saya baca Quran hambar, sholat juga tidak khusyuk. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku ya Allah supaya aku selalu ingat kepadamu, karena sholat sering tidak khusyuk. Jadi disebar. Kemudian karena ini sholat, maka doa-doanya usahakan yang tercantum dalam Quran, tercantum dalam hadis. Jangan pakai bahasa Jawa. Mau ngoko, mau kromo inggil, jangan. Inna sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat itu tidak sah kalau dicampuri perkataan manusia. Berarti doanya pastikan dari Quran dan hadis. Nah, salah satu doa favorit saya, cukup sekali, tidak usah minta yang lain. Allahumma inni as'aluka ma sa'ala bihi nabiyyuka. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan apa saja yang pernah diminta oleh nabimu. Oh, itu udah cukup sekali, Pak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan apa saja yang oleh nabimu, yaitu Nabi Muhammad pernah minta kepadamu. Udah, yang lain disingkirkan, udah cukup. Satu penanya terakhir, ya. Nah, ya. Fidyah ya. Yang pertama tadi apa? Batal, ya. Jadi gini, imam sebenarnya ngentut, makmumnya sudah mengingatkan, tapi tidak sadar. Subhanallah, subhanallah.
lanjut sampai assalamualaikum. Setelah itu terjadi diskusi antara imam dan makmum. Pak Imam, ngapunten, dengan kedua telinga saya jelas sekali jenengan ngentut. Terus di samping saya tidak hanya sekedar suara, mambune terasa sekali. Baru imam akhirnya, oh ngentut toh. Nah, padahal sudah 4 rakaat. Sudah 4 rakaat. Rakaat pertama suratnya dibaca 1 lembar bolak-balik lagi. Apakah sholatnya diulang? Jawabannya, sholat seluruh makmum sah, tidak perlu diulang. Yang diulang hanya imam. Dalilnya, sallu bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Imam memimpin sholat untuk kalian. Imam benar, imam dapat pahala, makmum pahala sempurna. Imam salah, maka dosa ditanggung imam, pahala makmum sudah sempurna. Jadi sholatnya tidak usah diulangi. Kemudian fidyah, boleh mengikuti caranya Anas bin Malik. 30 fakir miskin diundang, diajak makan bareng sampai kenyang. Itu boleh. Terus? Tidak sampai 30, misalkan tanya 30 kan kebanyakan ada 5. Berarti itu ngikuti Hanafi. Imam Hanafi membolehkan 30 porsi untuk 1 orang. Gak masalah. Baik, insya Allah cukup bapak-bapak. Sebelum ada perwakilan dari ketua takmir dan lain sebagainya, saya ucapkan jazakumullah kepada seluruh peserta yang mengikuti itikaf dan kajian. Dan insya Allah kegiatan kita ini akan menjadi nostalgia nanti kalau kita sudah di surga, karena kegiatan yang menyenangkan penghuni surga itu saling bercerita tentang amal soleh yang pernah kita kerjakan bareng-bareng. Nah, 1, 2, mati, alam kubur, alam akhirat itu baru cerita sekarang. Diceritakan Allah dalam Al-Quran, diceritakan Rasulullah dalam hadis. Sementara bapak makan, minum, nanti Idul Fitri itu nyata. Habis ini nanti kita makan jelaburan di belakang itu nyata. Begitu bapak nanti meninggal dunia, maka jelaburan, ngobrol dengan istri, gendong anak, itu tinggal cerita. Sementara alam kubur itu nyata. Jadi dibalik ya, sekarang situasi mati itu baru cerita. Kenyataan hari ini adalah kita hidup, kita tiap hari masih bisa bercengkrama dengan istri dan anak. Maka ketika kita sudah meninggal dunia dan alam kematian itu adalah kenyataan, mumpung masih hidup, banyak-banyak beramal supaya di sana banyak cerita. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan di dunia, kita kan akhirnya bercerita di hadapan Allah terhadap amal yang pernah kita lakukan di dunia. Itu kedua. Ketiga, Masjid An-Nur tentu saya punya kajian, saya undang kepada bapak-bapak untuk mengikuti kajian kitab Al-Kabair yang sudah setahun berjalan setiap hari Selasa ba'da maghrib sampai ba'da Isya, khusus tentang pembahasan dosa-dosa besar. Betul, ini sudah 50%-nya. Insya Allah tidak telat-telat amat. Nah, silahkan setiap hari Selasa nanti bapak hadir di sini.
Kemudian keempat, dari hasil obrolan jamaah termasuk ngobrol juga dengan Pak Takmir, kalau kita bareng-bareng itikaf, gimana kalau suatu saat bareng-bareng umroh? Itu kan cakep, Masya Allah. Jadi insya Allah Masjid An-Nur akan mengadakan umroh bareng di bulan Agustus. Bagi yang kerso berminat silahkan daftar. Kalau bisa sudah mulai daftar supaya kita data, supaya yang belum memiliki paspor, kita berikan surat pengantar supaya bisa mengurus paspornya. Kira-kira berapa bulan lagi ini? 4 bulan lagi kalau tidak salah. Baik, insya Allah cukup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.